Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas tentang album kolase yang ada di Warung Bingkai. Jadi banyak teman-teman yang request kayak bikin paketan album kolase sama cetakannya, sama flash disknya gitu. Nanti kita pikirin dulu gimana caranya ngitungnya biar harganya bagus ya, masuk ke pasaran gitu. Jadi nanti ada suara-suara alkeban nggak apa-apa lah, karena kita memang lagi packing. Jadi yang pertama kita mau kenalin album kolase kita. Memang kita sengaja bikinnya cuma ada dua tema ya, ada dua versi, ada dua tipe. Jadi memang yang membedakan itu dari jenis pengerjaannya. Ada album kolase yang dicetaknya sambung, ada juga album kolase yang dicetaknya putus ya kan. Pada hakikatnya memang kita cetaknya itu sambung panjang 20 x 60. Tetapi karena beda pengerjaannya, jadi kita ada cetak putus yang kita putus dulu tengahnya gitu. Kenapa tetap kita kerjain seperti itu? Karena memang pengerjaan album putus itu lebih cepat. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh cepat, urgent, atau udah janji ke kliennya padahal album belum dicetak, bisa pakai album putus. Untuk harganya memang seharusnya sama aja, cuman kita buat lebih murah karena kita pengerjaannya itu udah nyiapin album-album kosongnya itu yang bentuknya buku, jadi tinggal ditempel aja. Pengerjaannya lebih cepat dan lebih costnya sebenarnya sama aja gitu, hanya lebih cepat. Jadi kita ada perbedaan antara cetak sambung dan cetak putus. Pada hakikatnya di video sebelumnya kita pernah ngebahas ya tentang cetakan album kolase itu bentuknya panjang yang kita potong gitu. Ada sampelnya nggak yang salah? Album cetakan kolase yang dilaminasi salah. Jadi cetaknya sebenarnya cetak sambung, cuman sama kita buat cetak cetak putus karena beda dari pengerjaannya aja. Pengerjaannya itu albumnya udah duluan. Nah, itu udah duluan, tapi albumnya udah duluan, tapi tetap cetaknya tuh kayak gini tuh, panjang. Ini kita nyetaknya pakai mesin Epson Surlap 8D830 ya. Jadi ini udah dilaminasi, ini nggak tahu nih ya salahnya kenapa ya. Ini cetak 2 kali atau kenapa ya nih ya. Biasanya dari QC-nya nih nggak nerima. Tapi ini kondisinya bagus. Kondisinya bagus ini. Pokoknya kita intinya nyetaknya itu panjang kayak gini. Jadi kalau teman-teman ada yang nyetak putus ya kita putus tengahnya. Kita putus tengahnya. Alasannya karena kita udah punya mal-mal albumnya itu duluan. Jadi pengerjaannya lebih cepat. Hanya pengerjaan lebih cepat aja sih. Kalau misalkan cetaknya sambung, ini kita nggak putus lagi nih. Tengahnya kita nggak potong, bentuknya kayak gini. Jadi tengahnya di crashing. Ada garis lipatannya, terus kita lipat. Nah, barulah kita di sini sama sininya kita masukin ke lem, terus kita pakaiin board, kita press, terus baru kita potong sisinya, kita sisir kayak gitu. Jadi memang yang ngebedain itu cuman prosesnya aja ya. Jadi prosesnya aja, tapi secara kualitas fotonya, secara kualitas laminasinya, secara kualitas mesinnya itu sama. Kita pakai mesin yang sama, kita pakai tinta yang sama, paper yang sama, laminasi yang sama. Bedanya hanya pengerjaannya lebih ringkas dan lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat dan ringkas? Karena dia album bisa bikin duluan gitu. Jadi dia udah bentuknya buku udah duluan. Jadi bisa lebih cepat gitu aja sih. Nah, sampel yang udah jadi di albumnya itu kayak gini. Nah, ini kita kemarin nyobain satu warna baru ya. Apa namanya nih? Ini kita nyebutnya apa ya? Pokoknya kita bikin ini baru. Jadi warnanya kayaknya ini lebih bagus ya tuh. Dianya juga lebih presisi. Nah, jadi ini bentuk daripada album putus ya. Jadi album putus itu seperti ini nih tuh. Album putus seperti ini. Tuh. Jadi kita potong tengahnya, kelihatan ya. Tuh. Jadi tengahnya kita potong. Memang tadi nyetaknya sambung, tapi kita potong karena pengerjaannya lebih cepat. Nah, ini juga sampel dari album kolase yang cover 4R ya. Kita nyebut cover 4R karena depannya itu dia pakai kayak gini nih, cover 4R. Tuh. Kalau misalkan teman-teman mau nyetak album cover 4R, pasti itu udah milih covernya landscape, nggak bisa portrait ya. Jadi landscape, ukurannya itu seperti 4R atau dimensi kamera 2:3 bisa. Jadi kayak gini tuh.
Dia kalau buat teman-teman di desain biasanya kasih spare 1 cm kira-kira lah buat tulisannya, jangan sampai di bawah banget gitu ya kan tulisan namanya. Ini contoh album kolase cetak putus, covernya 4R ya kan. Jadi kita ada lagi ini juga sama nih ya 4R. Cuman ini pakai bahan kulit yang lama ya. Ini bahan kulit yang lama nih punya siapa nih? Miftah. Tuh, jadi kayak gini. Buat detailnya ya tuh, buat detailnya. Jadi kita album yang putihnya ini nih kalau cetak putus udah ada duluan, jadi udah kita buat duluan, lebih cepat jadi pengerjaannya. Beda banget pengerjaan antara album putus dan album sambung, secara pressnya, secara pengerjaannya pokoknya beda banget gitu. Jadi ini kita kasih harganya lebih murah sedikit gitu. Nah sekarang kalau mau yang lebih ekonomis, bukan ekonomis lagi maksudnya, kalau yang mau lebih kelihatan mewah ya, kelihatan mewah lagi, ini kita punya album namanya grafir. Jadi dia namanya itu depannya digrafir tuh ya, jadi digrafir. Nah ini albumnya biasanya kalau album grafir itu dia album sambung tuh, jadi dia di sininya nyambung tuh. Secara pengerjaan dia dari nol. Jadi kalau secara pengerjaan dia dari nol, enggak ada bukunya ya. Jadi kita memang dari nunggu cetaknya selesai dulu, terus harus harus di pressnya lebih lama, harus harus pengerjaannya ya pokoknya satu-satu lah ini tuh. Jadi ini sampel cetakan sambung ya tuh. Walaupun kita desainnya putus di tengah-tengahnya, tapi kita nyetaknya sambung, mudah-mudahan ada yang tengah. Nah tuh, jadi desain-desain kayak gini masih aman tuh kalau cetak sambung. Tuh, desain-desain kayak gini aman ya. Kalau misalkan cetak putus, kasihan bagian mukanya tuh kita potong biasanya, dan dia biasanya ada jeda sekitar 3-5 mili ya kan. Jadi karena kalau kita rapetin sebenarnya jadinya nanti bukunya nggak bisa ketutup rapet gitu. Kalau kita rapetin banget, nanti bukunya nggak bisa ketutup rapet. Jadi dia kayak nggak ganjel. Jadi tetap harus dikasih list setidaknya 3 mili atau 5, biasanya kita 5 mili sih, 5 mili kayak gitu. Ini album kolase grafir, harganya lebih mahal sedikit karena proses pengerjaannya aja yang berbeda. Hakikatnya sama dengan album putus, cetak putus. Oke. Nah selain albumnya, kita memang punyanya kulit kayak gini ya model ya, karena kita boxnya rata-rata pakai kayak gini. Kita rata-rata boxnya itu bentuknya juga kayak kulit gini tuh, kayak ya kita nyebutnya di sweet case. Jadi dia bentuk koper, jadi kelihatan retro ya, kelihatan elegan juga ya tuh. Jadi kita boxnya basicnya kayak gini, nggak punya box yang dulu. Kita punya box yang hitam biasa, itu memang lebih murah, cuman bedanya sedikit sebenarnya secara produksi. Jadi kita begitu bisa punya ini dan harganya lebih mahal sedikit, kita pakai ini terus karena ini menurut kita lebih baik pakai ini daripada cuman beda sedikit terus bentuknya box hitam biasa gitu. Nah ini ya boxnya bedanya cuman ini, sama yang polos. Misalkan nggak mau digrafir, mau polos aja bisa. Sama box kayu kayak gini nih. Ada lagi koper kayu gitu. Jadinya kita ya kalau dibilang sebenarnya kita jadi ada punya 4 varian ya. Jadi ada cover 4R, ada cetak putus, ada cetak sambung, cover grafir, ada cetak putus, ada cetak sambung. Nah sweet case-nya atau boxnya itu ada yang kayu, ada yang memang bentuknya seperti kulit, tapi itu sintetis ya, tapi beda, bagus, dia lebih tebal. Kita lihat aja sekalian ya. Jadi dia beda banget ya sama yang beredar di pasaran. Kita bahannya tuh memang pakai bahan kayak bahan kertas gitu tuh, bahan tas tuh ya. Jadi dia ada ornamen jahitnya, ini real ya, jahitnya betulan dijahit tuh ya. Jadi ada ornamen jahitnya, kelihatannya jadi lebih mewah tuh ya. Pokoknya pakai kayu jati Belanda ya. Jadi buat teman-teman yang mau cetak album kolase di Warung Bingkai, atau ada yang mau nih teman-teman juga nyetak sendiri, misalkan mau tasnya aja, kita juga jual tasnya aja, kita jual album kosongannya juga, kita jual jadinya juga. Nanti setelah ini kita akan bikin paketan khusus untuk wedding photographer. Jadi cetak foto, cetak album, dan flash disk nih, kita flash disk juga punya ya. Oke, jadi segitu aja tipsnya, sharingnya ya, sharing santainya kita.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya perbedaan album-album kolase yang kita punya, tinggal nonton video ini aja, nanti kita kasih linknya, atau teman-teman bisa cari sendiri di YouTube. Biasanya kalau kita lebih spesifik ngebahas tentang percetakan, tentang bingkai, tentang wedding fotografi. Ada juga kita selingan ngebahas tentang apapun yang kita lakukan selama di warung bingkai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik like, komen, subscribe buat ngedukung channel ini terus membagikan video-video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.